Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Menanak Nasi di Atas Pohon, Cara Abu Nawas Memperjuangkan Keadilan Bagi Si Miskin. Nonton video ini sampai akhir ya, karena di akhir cerita kita akan menjelaskan pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini. Menanak Nasi di Atas Pohon, Cara Abu Nawas Memperjuangkan Keadilan Bagi Si Miskin. Alkisah, ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon, tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 ringgit, kata saudagar itu menyebar sayembara. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang tahan semalam. Paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari, datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan, aku beri hadiah 10 ringgit, kata si saudagar. Baiklah, akan kucoba, jawab si pengemis. Kemudian, dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu, nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah. Bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 ringgit? Kalau kamu setuju, aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri mengiyakan. Moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian, pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan, akan aku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya, masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam, ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi, karena mengharap uang upah 10 ringgit, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi, anaknya datang menyusul. Ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian, ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya, pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak kedinginan, kata si saudagar. Si pengemis tidak mau kalah dan menjawab, panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya akan berendam di air. Masa api bisa masuk ke dalam air? Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu, kata si saudagar. Dengan perasaan gondok, pengemis itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, ucapnya dengan hati masyghul. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas, ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara. Namun, ia tetap disalahkan juga. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hamba-Mu ini. Mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan, doa keluh kesahnya dalam hati. Ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Di tengah kegalauannya itu, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Wahai hamba Allah, tegur Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. Mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara sedemikian cerah? Memang benar, hamba sedang dirudung malang, jawab si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa dirinya. Jangan sedih lagi, kata Abu Nawas ringan, begitu mendengar cerita si pengemis.
Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah. Terima kasih banyak Anda bersedia menolongku, kata si pengemis dengan mata berbinar. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Apa kabar wahai Abu Nawas? Sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Jika tidak keberatan, Patik silahkan Baginda datang ke rumah Patik, sebab Patik punya hajat. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Tanya Baginda Sultan. Hari Senin jam 7 pagi tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka, Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Sejak jam 7 pagi, rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, mencerangnya dan menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum? Gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, tunggulah sebentar lagi tuanku Syah Alam. Baginda pun bersabar dan duduk kembali. Namun, ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. Wahai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar, kata Baginda tidak sabar. Sebentar lagi, ya Syah Alam, sahut tuan rumah. Baginda mencoba bersabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tidak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tidak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu yang lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. Wahai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit demi mendengar pertanyaan Baginda. Ya tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi. Sebentar lagi juga masak, jawabnya. Menanak nasi? Tanya Baginda. Mana periuknya? Ada tuanku, jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Ada? Tanya Baginda keheranan. Mana? Kemudian ia mendongakkan wajahnya ke atas mengikuti telunjuk Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. Wahai Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Sultan. Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi, kata Sultan. Begini Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 ringgit jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 ringgit dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik berbuat seperti ini. Boro-boro nasi itu akan matang, sergah Sultan. Airnya saja tidak bakal panas karena apinya terlalu jauh. Demikian pula halnya si pengemis, kata Abu Nawas lagi.
Ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu wajahnya pucat pasi. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu. Karena memang demikian halnya. Sekarang aku ambil keputusan begini, kata Sultan. Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Dari kisah ini dapat diambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah bersikap baiklah kepada orang miskin. Hendaknya bersikap benar dan adillah dalam menanggapi permasalahan yang dilaporkan oleh seseorang, terlepas dia kaya atau miskin. Dan jangan pernah mengingkari janji dengan mencari banyak alasan yang tidak masuk akal. Terkadang, lisan kita dengan sangat mudah mengucapkan kata-kata janji kepada orang lain, baik dengan maksud bersungguh-sungguh maupun sekadar untuk menyenangkan hati orang tersebut. Contoh paling umum dan sederhana yang sering terjadi adalah dalam hal janji, untuk datang memenuhi undangan atau janji berkumpul dan bertemu di tempat serta waktu yang sudah disepakati. Lisan kita mengucapkan akan datang dan memenuhi janji tersebut, tapi terkadang hati kita sebenarnya menolak. Sehingga seringkali kita mendengar orang mengucapkan kata insya Allah, tapi dengan maksud menutupi keinginannya untuk menghindari janji tersebut. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa memenuhi janji. Sungguh, sangat berat ancaman atas perilaku orang-orang yang berjanji, namun dia bermaksud untuk mengingkarinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dalam surat yang lain, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Al-Quran Surah As-Saff ayat 2-3. Sangat buruklah perilaku ingkar janji tersebut, terlebih ketika melakukannya memang dengan maksud untuk berdusta atau berbohong kepada orang lain. Maka berhati-hatilah ketika kita sudah terperangkap pada perilaku tersebut, karena bisa jadi dalam hati kita sudah tertanam bibit kemunafikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat.